Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIT rahmatukum yang saya cintai, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang terus dilimpahkan kepada kita. Dan alhamdulillah hari ini kita memasuki pertengahan bulan Ramadan. Mari kita gunakan bulan yang penuh berkah ini dengan terus meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tema tentang sifat rendah hati atau tawadhu. Ini adalah sifat yang terpuji, ini adalah sifat yang baik dan sudah seharusnya kita manusia ini senantiasa memiliki sifat tersebut. Apa tanda orang memiliki sifat rendah hati itu? Di antaranya adalah tidak sombong, tidak angkuh, tidak membangga-banggakan dirinya terhadap yang lainnya, sopan santun, dan memiliki kesederhanaan dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak yang dimuliakan Allah, adakah sifat-sifat itu, sifat rendah hati itu ada pada diri kita? Ya, semoga anak-anakku sekalian, kerendahan hati itu ada pada diri anak-anak dan kita semuanya. Hadirin Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, adalah Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan kita yang telah memberikan keteladanan kepada kita semuanya perihal akhlak dan budi pekerti yang luar biasa dari beliau. Rasul SAW pernah suatu ketika tangan beliau ini dipegang oleh seorang budak, dan kemudian beliau mengikuti kemana saja budak itu berkehendak. Artinya subhanallah, Rasulullah manusia yang mulia, Nabi dan Rasulullah, tangannya dipegang oleh seorang budak dan beliau mengikutinya. Ini apa? Menunjukkan tentang ketawaduan, kerendahan hati Rasulullah Muhammad SAW. Anas radhiyallahu an juga mengatakan bahwa setiap melewati anak-anak maka ia mengulurkan salam kepada anak-anak itu, dan ia mengatakan Rasulullah melakukan itu. Subhanallah, yang dewasa uluk salam kepada anak-anak. Ini juga bentuk kerendahan hati yang perlu kita contoh. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak yang dimuliakan Allah, rendah hati itu atau tawadhu itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Rasul SAW bersabda, "Qala innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah menurunkan wahyunya kepadaku, kepada Rasulullah, yaitu hendaklah kalian tawadhu atau rendah hati. La yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang pun yang sombong terhadap yang lainnya, walaya bagi ahadun ala ahadin, dan tidak seorang pun yang menganiaya terhadap yang lainnya. Di hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Orang yang senantiasa merendahkan dirinya, rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, maka rafa'ahullah, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan memberikan kehormatan kepadanya, subhanallah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita terapkan sifat rendah hati ini dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Dan kepada seluruh anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Rahmatukum, milikilah sifat rendah hati ini. Jadilah siswa-siswi yang rendah hati, yang tidak sombong, yang tidak angkuh, yang sopan, baik kepada yang lainnya,
dan tidak merendahkan yang lainnya. Dan bawalah terus sifat rendah hati ini sampai kapanpun, anak-anak dewasa dan seterusnya, bawa terus sifat rendah hati ini. Kami berpesan kelak ketika anak-anak nanti ada yang menjadi pejabat, punya jabatan dan pangkat, jadilah pejabat yang rendah hati. Kalau kemudian nanti anak-anak ada yang jadi pengusaha yang sukses luar biasa, maka jadilah pengusaha yang rendah hati. Anak-anak nanti ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, jadi polisi, tentara, advokat dan seterusnya. Apapun profesinya, tetaplah rendah hati. Karena rendah hati itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, apa yang terjadi ketika prestasi-prestasi, kemudian keberhasilan-keberhasilan itu sudah diraih, tetapi tidak dibersamai dengan adanya kerendahan hati bagi pemiliknya? Maka yang terjadi adalah akan muncul yang namanya benih-benih kesombongan. Naudzubillah, ketika ada muncul benih-benih kesombongan pada diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka bagi orang-orang yang sombong, tunggulah waktunya, Allah akan menjatuhkannya. Banyak contoh, banyak kasus yang karena kesombongannya, apa yang sudah diraih dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karena itu, apapun prestasi anak-anak, prestasi kita semuanya, keberhasilan-keberhasilan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri, sujud diri pada Allah, karena semua itu adalah karunia dari Ilahi Rabbi. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya dari apa yang kami sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.